Apakah tasawuf ada tuntunannya dari Rasul? Tasawuf tidak ada dari Rasul. Bahkan tasawuf ini biang keladi, ya, ini biang keroknya amalan-amalan bid'ah yang tidak ada tuntunan. Zikir geleng-geleng kepala itu orang tasawuf. Ya, zikir itu sampai bilangan 1000, 10.000, 100.000. Ya nanti lafaznya bisa berubah. Yang dulu saya katakan baca la ilallah akhirnya jadi ilaha atau jadi hu itu dari tasawuf. Karena dia pakai target bilangannya tinggi. Makanya ajaran yang sering menambah-nambah ini, tasawufnya sering menambah-nambah, sehingga tasawuf itu bukan dari Nabi, bukan dari sahabat, bukan dari ulama mazhab. Tasawuf itu ajaran baru. Nggak ada tarekat, syariat, hakikat, ma'rifat. Maka kata para ulama dalam tasawuf itu awalnya bid'ah dan akhirnya zindiq. Awalnya bid'ah karena Nabi nggak contohkan sesuatu yang baru dalam agama, akhirnya zindiq. Karena ketika dia sudah membagi menjadi 4 golongan itu, 4 tingkatan, nanti kalau sudah sampai kepada hakikat ma'rifat, kata mereka sudah nggak ada beban syariat lagi, sudah nggak wajib sholat, nggak wajib puasa. Apa benar begitu dalam Islam? Nggak benar. Sekarang orang yang paling mulia dari seluruh manusia siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tetap sholat sampai akhir hayatnya, Nabi puasa sampai akhir hayatnya. Sebagaimana Allah berfirman di akhir surah Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadah kamu kepada Allah sampai datangnya al-yaqin. Maksudnya al-yaqin al-maut, kematian. Pemirsa, ibadah misa Natal di Gereja Santo Vincentius A. Paulo, Malang, Jawa Timur berlangsung lain daripada yang lain. Ibadah diiringi musik rebana dan tarian sufi, persembahan kelompok Gus Durian. Berbeda dengan perayaan Natal pada umumnya, misa Natal di Gereja Santo Vincentius A. Paulo, Malang, Jawa Timur semarak diiringi dengan alunan musik rebana dan tarian sufi. 8 orang penari sufi berputar tanpa henti, diiringi tabungan musik, syair tanpa waton rebana, anggota Gus Durian. Para penari sufi ini tampil setelah ibadah misa Natal selesai dilaksanakan sebagai upaya memperkuat toleransi antar umat beragama. Keberagaman, perdamaian yang diusung di negeri ini number one bagi saya. Maka Imam Syafi'i ketika melihat para pelaku tasawuf, tahu Pak, para sufi, orang-orang menjalani kehidupan tasawuf, kata Imam Syafi'i apa? Aku tidak pati pada ajaran tasawuf melainkan campuran antara agama Yahudi, Nasrani dan paganis. Dan siapa yang belajar tasawuf di pagi hari, siangnya pasti jadi orang dungu. Pada asar yang lain Imam Syafi'i mengatakan tasawuf itu awalnya dari orang-orang zindik, yang orang luar yang datang hendak merusak Islam. Jadi zindik itu orang yang pura-pura masuk Islam tetapi tujuannya hendak merusak Islam. Zindik namanya. Jamaknya zanadiqah, orang-orang zindik. Rocking back and forth, whether when remembering Allah or when reciting the Quran, you see go in the Quran, you see me not reading the Quran like this. Now you know who initiated this? The Jews. Go to the internet and watch the Jews how they read their Torah before the wall in Jerusalem. They go like this. It's not from the Sunnah of the Messenger of Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Very common among the Sufis.